Oke, kita lanjut di nomor 8 untuk teks kedua. Jadi nomor terakhir di teks kedua. Diketahui rasio penjualan tiket early bird dan normal untuk kategori 1 adalah 3:2. Jika total pendapatan kategori 1 termasuk pajak adalah 124.124.080.000. Maka persentase pendapatan tiket dari penjualan early bird adalah oke. Jadi kita coba hitung persentase pendapatan. Oke, tiket dari early bird. Oke. Jadi di sini untuk tiket kategori 1 itu dikatakan terbagi 2. Oke, jadi di sini untuk yang early bird itu berbanding yang normal adalah 3:2. Oke, jadi di sini 3:2. Berarti kita bisa tuliskan dia ke dalam 3x dan 2x. Karena ini perbandingan berarti kita tidak tahu jumlah tiket yang sebenarnya. Jadi hanya berbentuk perbandingan berarti pengalinya berapa tidak tahu. Ya, oke. Jadi kita tuliskan adalah 3x dan 2x. Kemudian, nah kita coba hitung untuk yang early bird karena yang ditanyakan itu adalah persentase pendapatan yang early bird. Oke. Jadi ini early bird, kita singkat aja EB itu adalah 90%. Jadi 90% dikali untuk kategori 1 itu kita cek di sini. Kategori 1 1.500.000. Oke, jadi di sini dikali, nah ini jumlah yang tiketnya adalah 3x, kita tuliskan 3x dikali harga 1.500.000 atau 1,5 juta. Oke, sama dengan, nah kita coba hitung 0,9 kali 4,5 juta x. Oke, berarti adalah 4.050.000. Oke, kenapa 4.050.000? Jadi sama halnya kalau 4.500.000 dikurang 10%-nya, yaitu 450.000. Berarti 4.500.000 dikurang 450.000 adalah 4.050.000. Oke, jadi ini harga untuk yang early bird. Kemudian itu kita hitung yang normal. Oke, jadi yang normal itu adalah 100% ditambah pajak 10%. Oh, ini kita belum tambah dengan pajaknya. Jadi kita tambah dulu dengan pajaknya untuk yang early bird. Jadi ada juga untuk pajaknya. Oke, jadi ini 90%. Ini ada pajaknya 10%. Jadi pajak 10%. Berarti itu 10% dari 4.050.000. Berarti itu adalah 405.000. Nah, di sini ada X-nya ya. Oke, ada X-nya. Ini pengali untuk X. Kita taruh di sini kali X untuk harga tiketnya. Ini pajaknya adalah 405.000 X. Oke, jadi kalau kita total untuk ini, atau kita bisa total secara keseluruhan nantinya dengan menghitung harga normalnya dulu langsung di total. Oke, jadi kita hitung untuk harga normal. Jadi harga normal itu adalah harganya 100% ditambah pajaknya 10%. Jadi bisa dihitung 110%. Itu dikali harganya tadi adalah 1,5 juta. Jumlahnya di sini 2x. Oke, jadi dikali 2x dikali harganya adalah 1,5 juta. Berarti di sini adalah 110% 2x 1,5 juta berarti 3 juta x ditambah 10%-nya berarti 3.300.000 atau kita tuliskan 3,3 juta X. Oke, ini untuk
yang normal. Oke, ini sudah dihitung dengan pajaknya. Oke, ini tadi. Sekarang, nah kan di soalnya dikatakan total pendapatan itu 124.080.000 atau kita sebutkan omsetnya ya. Oke. Jadi omsetnya atau di sini kita tulis total omset atau pendapatannya adalah 124.080.000. 124.080.000. Oke, kita coba samakan dengan apa yang kita sudah peroleh. Jadi 4.050.000 X ditambah 405.000 X ditambah 3.300.000 X. Itu kalau di total adalah 7.755.000. 7.755.000 dikali X sama dengan 124.080.000. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya apa sih? Nah, pertanyaannya tadi persentase pendapatan tiket. Oh, persentase pendapatan tiket. Berarti kalau persentase pendapatan tiket kita nggak perlu cari X-nya. Oke, kita bisa langsung di sini kita hitung. Oke, ini kita cuman tuliskan tadi aja. Berarti ini tadi totalnya, total omset itu sama dengan 7.755.000 kali X. Oke. Nah, sekarang persentase untuk yang early bird. Oke, di sini persentasenya itu di sini kita tuliskan persentase early bird adalah, nah yang early bird itu 4.050.000 X ditambah 405.000 X berarti 4.455.000 X. Jadi di sini 4.455.000 kali X dibagi dengan total omset. Jadi omsetnya di sini tadi kita dapatkan 7.755.000 X. Jadi ini bisa lebih singkat pengerjaannya tanpa perlu mencari X-nya. Jadi di sini untuk harga 124.080.000 ini kita nggak perlu gunakan untuk menjawab soal sebenarnya. Ya, bisa digunakan kalau yang ditanyakan itu jumlah tiketnya. Kayak berapa jumlah tiket early bird atau berapa jumlah tiket normal. Nah, itu digunakan, bisa kita gunakan ini yang harga total pendapatan yang 124.080.000. Tapi karena yang ditanyakan hanya persentase, jadi nggak usah. Jadi tetap pengali X aja. Dikali dengan 100%. Nah, kita coba lanjutkan perhitungannya. Nah, ini kita coba sederhanakan dulu. Coret ini satuan ribuan dan X-nya. Kemudian kita coba ini coret ribu dan X 4.455 dibagi 7.755 kali 100%. Oke, jadi kalau kita coba pakai perkiraan ya, itu ini adalah berarti kalau kita kalikan dengan 100% ini 44.550% dibagi 7.755. Oke. Jadi kalau ini 7.700 berarti mendekati 8 ya. Oke, mendekati 8. Berarti kalau 8 kita kalikan dengan berapa yang mendekati 44. Kita coba, atau 45 bisa, karena kita coba naikkan ke 8 kan, coba naikkan ke 45. Berarti 8 dikali 5 40, 8 dikali 6 48. Nah, ini kalau 48 terlalu jauh dari 44. Ini kita coba gunakan angka depannya, bantuannya 44, ini 77. 44-nya saya kasih naik sedikit, tapi jangan terlalu jauh. 77-nya saya coba pakai pengali 8. Jadi 8 itu 8 kali 5 40. Kalau 8 dikali 6 48. Jadi ini jawabannya pasti 50-an persen. Oke. Jadi 50-an persen itu kalau kita coba hitung
Jawabannya adalah, ini jawabannya adalah 57,44%. Oke. Berarti kita coba cocokkan dengan opsi yang ada. Nah, opsi yang ada di sini adalah opsi bagian C. Oke, jadi ini jawabannya adalah C. Coba lanjut di teks berikutnya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan 2 teks untuk soal PM. Oke, jadi beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri yang sudah menyelesaikannya. Hebat. Kita coba lanjut di teks ketiga. Oke, jadi untuk teks ketiga ini pastinya lebih ringan dari teks sebelumnya karena hitungannya lebih sederhana. Jadi materinya itu adalah penyajian data. Kenapa penyajian data? Jadi di teks ketiga ini langsung sudah disajikan itu sebuah grafik diagram batang. Nah, di sini kita coba lihat grafik berikut menunjukkan persentase komposisi GDP (Gross Domestic Product) dari dua negara. Oke, jadi pendapatan negaranya, pendapatan dalam negeri. Oke, untuk negaranya dari dua negara, yaitu di sini negara yang dilihat itu adalah Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025. Oke, jadi ini fokus datanya adalah tahun 2025 untuk dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. GDP Indonesia pada tahun 2025 adalah 300 triliun dan Malaysia itu 400 triliun. Oke, jadi ini ada data grafiknya. Kita coba tuliskan ke dalam yang lebih mudah kita baca untuk grafiknya. Oke, jadi kita coba tuliskan dulu apa yang diketahui dari teksnya. Jadi teks ketiga. Oke, teks ketiga di sini kita coba lihat. Jadi ada Indonesia dan Malaysia. Oke, Malaysia. Apa yang dilihat dari ini grafiknya itu ada beberapa sektor yang dilihat untuk GDP-nya, yaitu ada ekspor, ada jasa, ada manufaktur, ada pertanian dan lain-lain. Oke, jadi ini terurut ya sesuai dengan grafiknya. Jadi Indonesia Malaysia, Indonesia Malaysia, Indonesia Malaysia. Jadi tiap sektornya kayak gitu. Nah, oke, kita coba lihat untuk ekspor itu 40-30. Jadi kita tuliskan ini ada beberapa sektor. Ekspor, ada jasa, ada manufaktur. Jadi manufaktur, ada pertanian dan sektor lainnya. Oke, lainnya. Nah, kita lihat dari sini ekspor itu 40-30. Nah, ini untuk apa? Persentase ya. Oke, jadi di sini masih persentase. Oh, kita coba cukupkan dulu untuk ini tabelnya karena kita mau tuliskan juga totalnya. Jadi ini ada sektor ekspor, ada jasa, manufaktur, kemudian ada pertanian, lainnya. Nah, kita tambahkan di sini, kita himpun untuk grafiknya apa yang diketahui, itu kita tambahkan total. Jadi total GDP-nya. Nah, sekarang untuk ekspor itu tadi 40-30, ini satuannya persentase, masih persentase. Untuk jasa 20-35, jadi 20% dan 35%. Manufaktur 10-20, di 10%, 20%. Untuk pertanian 20-10, jadi 20% dan 10%. Untuk lainnya itu 10-5, jadi 10%, 5%. Oke, jadi 5%. Ini 5%.
Nah, sekarang itu ada tadi keterangannya itu untuk Indonesia total GDP-nya 300, untuk Malaysia 400. Jadi di sini 300 triliun, ini 400 triliun. Dengan catatan ini adalah data pada tahun 2025. Jadi ini adalah data tahun 2025. Oke, nah kita sudah menuliskan apa yang diketahui dari teksnya. Jadi kita sudah himpun, jadi lebih mudah kita lihat kayak gini. Nah, kita buatkan kayak gini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, untuk nomor 9. Oke, nomor 9. Kita coba lihat. Tentukan apakah pernyataan di bawah ini bernilai benar atau salah. Jadi ada 3 pernyataan. Yang pertama itu GDP Indonesia dan Malaysia tidak sama besar dari sektor pertanian. Oke, jadi GDP-nya dari Malaysia tidak sama besar dari Indonesia dan Malaysia, GDP-nya tidak sama besar dari sektor pertanian. Oke, itu untuk pernyataan 1 nomor 9. Jadi kita lihat pernyataan 1. Kita langsung ini. Jadi dikatakan bahwa GDP pertanian Indonesia tidak sama dengan Malaysia. Ini apakah benar? Kita coba uji. Jadi dari sektor pertanian itu 20% untuk Indonesia, Malaysia 10%. Oke. Berarti di sini untuk Indonesia IDN saya tuliskan di sini. Kalau Malaysia saya tuliskan Malay aja. Oke, jadi Malay Indonesia. Di sini kalau pertanyaannya tadi Indonesia 20% dikali total GDP-nya 300 triliun. Nah, kalau Malaysia itu 10% dikali total GDP-nya itu 400 triliun. Oke. Nah, ini persen bisa dicoret dengan 20. Oke, persen dengan 20 bisa dicoret. Jadi hitungannya 20 kali 3 kalau Indonesia. Berarti Indonesia itu hitungannya adalah 60 triliun. Kemudian kalau Malaysia itu 40 triliun. Ya, betul ya, nggak sama ini. Oke, berarti pernyataan pertama itu benar. Pernyataan pertama ini benar. Kemudian kita coba cek di pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu rata-rata GDP kedua negara dari sektor jasa adalah 100 triliun. Jadi rata-rata GDP kedua negara dari sektor jasa. Oke. Jadi di sini ingat simbol rata-rata itu adalah X bar. X ada garis di atasnya. Nah, jadi rata-rata GDP dari sektor jasa. Jadi GDP jasa untuk dua negara. Jadi kedua negara sama dengan 100 triliun. Oke. Jadi di sini kita cek untuk jasa. Jadi untuk sektor jasa, untuk keduanya itu kalau Indonesia 20%, kalau Malaysia 35%. Berarti kita bisa tuliskan. Nah, ingat lagi, rata-rata itu secara rumus adalah jumlah total dibagi dengan N atau banyaknya datum. Oke, jadi dibagi dengan banyak datum. Oke. Nah, jumlah total. Jadi apa yang kita jumlah total ya GDP kedua negaranya. Nah, di sini yang tadi di teksnya masih berbentuk persen, berarti kita tuliskan dulu. Berarti di sini untuk Indonesia itu 20%, jadi 20% dikali 300 triliun. 300 triliun ditambah untuk Malaysia itu 35%. 35% dikali 400
triliun dibagi, jadi dibagi 2 karena 2 negara. Oke. Sama dengan, nah 20% dikali 300 triliun. Ingat persen sama 2 nolnya di 300 itu bisa menghapus. Oke, jadi saling menghapus ya. Oke, jadi ini coret persen dan 2 nol. Oke. Persen dan 2 nol. Ya, itu kalau mau lebih mudah menghitungnya. Oke, berarti ini 20 kali 3 berarti 60 triliun ditambah 35 kali 4 itu 140 triliun. Kita bagi 2. Jadi ini jawabannya benar. Itu 140 tambah 60 berarti 200 dibagi 2. Oke, berarti 100 triliun. Oke, berarti pernyataan kedua juga benar. Jadi ini benar. Kemudian kita coba cek di pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga. Oke. Pernyataan ketiga, perbandingan GDP sektor ekspor Indonesia dengan sektor manufaktur Malaysia adalah 4:3. Jadi GDP ekspor Indonesia banding GDP manufaktur Malaysia itu 4:3. Oke, jadi kita tuliskan dulu pernyataannya. Ini GDP ekspor Indonesia banding GDP manufaktur. Jadi manufaktur Malaysia itu sama dengan 4:3. Oke, kita coba cek. Jadi perbandingan di sini kita gunakan persentasenya dulu. Untuk ekspor di Indonesia itu 40%, untuk manufaktur di Malaysia 20%. Oke. Berarti di sini 40%, ini 20%. Sekarang pengalinya itu dari total GDP masing-masing. Total GDP-nya itu 300 dan 400. Oke, berarti ini 300 triliun, ini 400 triliun. Nah, kita coba lihat. Jadi, ya, kita coret-coret seperti tadi. Berarti ini tadi persennya bisa mencoret 2 nol. Oke, dari bilangan ratusan. Ini coret. Oke. Yang masih bisa dicoret itu 4. Oke, jadi ini 0 bisa dicoret. 0 dengan 0. 4 bisa dicoret dengan 2. 4 dicoret dengan 4 juga. Oke, jadi ini 4-nya coret juga dengan 4. Oke, ini coret juga ini triliunnya. Oke. Otomatis yang kita dapatkan itu di ruas kiri itu sisa 3, di ruas kanan sisa 2. Jadi perbandingannya 3:2, bukan 4:3. Jadi kesimpulannya ini adalah salah. Oke. Jadi yang jawaban yang kita dapatkan di nomor 9 itu adalah benar, salah. Oke. Ya, kita coba lanjut di nomor 10. Jadi soal kedua dari teks ketiga. Nomor 10 pertanyaannya, rata-rata GDP dari 3 sektor tertinggi di Malaysia. Oke, berapa triliun? Nah, kita coba lihat yang kita tuliskan dari data teksnya. Itu 3 sektor tertinggi dari Malaysia ada di ekspor, jasa, dan manufaktur. Oke, jadi persentasenya itu terbesar ketiganya itu ada 30, 35, dan 20%. Pertanyaannya untuk nomor 5 itu adalah rata-rata. Oke, jadi nomor 5 rata-rata GDP 3 sektor tertinggi di Malaysia. Oke, jadi kita coba tuliskan di sini nomor 10 ini rata-rata GDP 3 sektor tertinggi di Malaysia. Oke, Malaysia.
adalah, nah kita coba jawab. Ya, tadi persentase yang kita gunakan itu terurut ya. Ada di 30, 35, dan 20. Oke. Dikalikan dengan total GDP-nya 400 triliun. Berarti ini, nah kita langsung saja tuliskan, tidak perlu lagi tulis rumusnya. Kita tetap gunakan rumus yang di pernyataan 2 nomor 9. Itu jumlah total dibagi banyak datum. Berarti ini 30% ditambah 35% ditambah 20%. Iya. Ini 30, 35, 20. Persennya saya taruh di luar kurung. Dibagi dengan 3. Karena ada 3 sektor. Jadi pembaginya 3. Dikali dengan, karena yang ditanya rata-rata GDP-nya, makanya dikalikan dengan total GDP-nya itu adalah 400 triliun. Nah, sama dengan, berarti kita peroleh di sini 30 tambah 35 tambah 20 itu adalah 85. Nah, ini seperti tadi persennya bisa mencoret 20 di bilangan ratusannya. Berarti ini 85 dikali 4 dibagi 3. Oke, berarti itu adalah 340 triliun dibagi 3. Itu adalah, berarti kalau 330 dibagi 3 110. Sisanya 10 triliun dibagi 3. Berarti 113,33 dan seterusnya triliun. Berarti kalau kita cocokkan di nomor 10, itu ada jawabannya, itu ada di opsi yang bagian C. Oke, kita mulai di nomor berikutnya, itu nomor 11. Nah, nomor 11 ini kita lihat soalnya. Jika pada tahun 2026 GDP Malaysia naik menjadi 500 triliun dengan persentase sektor jasa turun menjadi 25%. Oke, jadi jasanya menjadi 25% dan persentase sektor pertanian naik menjadi 20%. Maka pertanyaannya itu rata-rata GDP dari 3 sektor terendah. Oke, di negara itu. Oke, berapa triliun? Nah, kita lihat dari ini sebelumnya kan kita dapatkan Malaysia itu, untuk yang ini kita tuliskan dulu kembali. Jadi untuk Malaysia, nah untuk ada sektor ekspor, jasa, manufaktur, ini pertanian dan lain-lain. Oke, itu dia. Kalau kita lihat sektor ini ekspor. Oke, jadi ekspor, jasa, manufaktur, pertanian, lainnya, dan total. Oke, dikatakan bahwa totalnya adalah 500 triliun. Oke, nah di sini jasa turun 25%, dari sebelumnya itu sektor jasa 35%. Oke, kita lihat dari grafiknya, sebelumnya itu jasa ada di 35% untuk Malaysia. Oke, turun menjadi 25%. Berarti 10%-nya itu dia dipindahkan ke sektor yang lain. Oke, jadi di sini 25%. Kemudian di sini sektor pertanian naik 20%, berarti 10% ya sebelumnya untuk pertanian. Oke, di pertanian itu 10% naik menjadi 20%. Yang untuk sektor selain jasa dan pertanian itu tetap. Untuk ekspor 30%, untuk manufaktur itu 20%, kemudian untuk sektor lainnya itu 5%. Pertanyaannya, rata-rata GDP dari 3 sektor terendah di negara itu. Oke, jadi di sini rata-rata GDP
3 sektor terendah. Oke, terendah adalah, nah ingat lagi kalau rata-rata berarti kita jumlahkan total dibagi dengan ada berapa datum. Nah ini dikalikan dengan ya berapa total dari GDP-nya. Oke, jadi sektor terendah itu ada di manufaktur, pertanian, dan lainnya. Oke, di sini ada di 3 sektor ini yang terendah. Oke, manufaktur, pertanian, dan lainnya itu 20%, 20%, dan 5%. Berarti kita bisa total, kita tuliskan dalam kurung 20 tambah 20 tambah 5, tutup, kemudian persentasenya saya taruh di luar, kemudian dibagi dengan 3 kali dengan total dari GDP-nya itu adalah 500 triliun. Nah, ini sama dengan, kita lihat total dari persentasenya adalah 45% dibagi 3, berarti 15% dikali 500 triliun. Oke, 15% dikali 500 triliun. Berarti itu kita dapatkan adalah 75 triliun. Nah, untuk 75 triliun ini kita lihat di sini. Oke, 75 triliun itu ada di opsi bagian D. Oke, jadi ini bagian D. 75 triliun bagian D. Ya, kita mulai di nomor berikutnya, itu di nomor 12. Oke, di nomor 12 kita lihat di sini sektor dengan selisih GDP dari kedua negara yang lebih dari 5 triliun dan kurang dari 40 triliun pada tahun 2025 adalah. Oke, jadi kita mencari selisih GDP dari kedua negara yang lebih dari 5 triliun dan kurang dari 45 triliun. Berarti bahasanya itu di antara 5 dan 40 triliun. Oke, di antaranya ya. Oke, kalau kita sederhanakan kalimatnya pada tahun 2025. Nah, dari grafiknya menampilkan persentase. Berarti kita ubah dulu ke dalam angka pasti dari GDP-nya berapa. Oke. Kita lihat untuk Indonesia itu tadi persentasenya ada di 40, 20, 10, 20, 10. Jadi 40, 20, 10, 20, 10. Oke. Jadi kita coba hitung untuk masing-masing ini untuk kedua negara. Oke, Indonesia, Malaysia itu untuk sektor ekspor, kemudian jasa, manufaktur, pertanian, lainnya. Oke, jadi kita coba melihat untuk ini. Jadi kalau Indonesia 40, 20, 10, 20. Jadi kalau 40% dikalikan dengan totalnya kan itu 300 triliun. Jadi 300 triliun berarti 40% dari 300 triliun adalah 120 triliun. Oke, jadi 120 triliun. 120 triliun. Kemudian 20% dari 300 triliun berarti 60 triliun. Kemudian 10% dari 300 triliun berarti 30 triliun. Selanjutnya untuk pertanian itu 20% berarti dia 60 triliun. Terakhir sektor lainnya 10% berarti dia 30 triliun. Oke, 30 triliun. Nah, kita lihat berikutnya di grafik untuk yang Malaysia itu dia di sini grafiknya ada 30%, 35%, 20%, 10%, 5%. Jadi 30, 35, 20, 10, 5. Oke, jadi diketahui di teks total GDP-nya adalah 400 triliun. Oke. Berarti 30% dari 400 triliun itu adalah 120 triliun untuk ekspor. 35% dari 400 triliun berarti 35 kali 4 berarti 140 triliun. Kemudian 20% dari 400 triliun berarti 80 triliun. Kemudian itu tadi di grafiknya bagian pertanian
10%. Oke, jadi 10% dari 400 triliun berarti 40 triliun, terakhir 5% dari 400 triliun. Berarti 20 triliun. Oke. Nah, kita sudah dapatkan untuk yang ini. Nah, kita hitung selisihnya sesuai pertanyaan. Jadi pertanyaannya apa? Selisih. Nah, jadi selisih itu menandakan bilangan yang lebih besar dikurang bilangan yang lebih kecil. Iya, jadi selisih ya. Oke. Kita hitung di sini selisihnya untuk 120 berarti 0 ya. Oke, untuk ekspor. Kemudian untuk jasa 60 dan 140 berarti 80 triliun. Kemudian 30 dan 80 untuk manufaktur itu selisihnya 50 triliun. Kemudian untuk pertanian itu 60 dan 40 berarti dia 20 triliun. Sektor lainnya 30 dan 20 itu selisihnya 10 triliun. Oke, nah ini totalnya nggak usah dihitung. Sekarang pertanyaannya tadi yang selisihnya di antara 5 dan 40 triliun. Oke, jadi di antara 5 dan 40 triliun itu ada untuk sektor pertanian di antara 5 dan 40 triliun. Oke. Ini ada untuk sektor pertanian dan sektor lainnya ya. Oke, jadi ada untuk sektor pertanian dan lainnya. Jadi ini dia kisarannya antara 20 triliun antara 5 triliun. Oke, jadi 5 triliun dan 40 triliun dan 40 triliun. Oke, sekarang kita tinggal cocokkan untuk pernyataan yang diberikan oleh soalnya. Nah, jadi kita uji pernyataan yang benar. Diuji untuk pernyataan nomor 1. Pernyataan 1 manufaktur. Manufaktur nggak masuk, berarti dia salah ya. Oke, jadi manufaktur ini dia sudah salah. Kemudian pernyataan kedua itu ekspor. Oke, jadi ekspor juga sudah salah. Pernyataan ketiga itu untuk sektor jasa. Oke, jasa juga salah, nggak masuk di antara 5 dan 40 triliun. Jadi salah. Ini salah. Kemudian pernyataan keempat itu ada untuk lain-lain. Oke, sesuai dengan yang kita hitung sebelumnya itu ada di sektor pertanian dan lainnya yang memenuhi. Berarti pernyataan 4 benar. Oke, jadi ini sektor lainnya. Jadi ini benar. Oke, jadi opsi yang sesuai itu adalah opsi delta. Oke, jadi ini opsinya adalah delta. Oke, kita masuk ke teks keempat. Jadi teks keempat ini untuk nomor 13 sampai nomor 16. Oke, jadi dua teks terakhir kita sudah hampir menyelesaikan untuk PM chapter 1 ya. Oke, kita coba baca dulu untuk teks keempatnya. Teks keempat, sebuah drum minyak berbentuk silinder. Jadi silinder itu tabung ya, bahasa lainnya. Berisi 2 liter minyak dan akan diisi dengan debit konstan 50 cm pangkat 3. Jati-jati drum tersebut adalah 30 cm. Oke, jadi informasi yang diberikan itu untuk teks keempat. Jadi ada sebuah drum. Jadi drum berbentuk silinder berisi 2 liter minyak. 2 liter minyak. Oke. Nah, kemudian dari drum ini yang sudah berisi 2 liter minyak itu akan diisi dengan debit konstan. Oke, jadi kalimatnya diisi dengan debit konstan. Debit konstan. Debit konstan di teksnya disebutkan itu di sini ada di teksnya 50 cm pangkat 3. Tadi sudah berisi 2 liter minyak.
ada jari-jari drumnya itu 30 cm. Oke. Jadi debitnya itu 50 cm pangkat 3 per detik. Kemudian jari-jari silinder 30 cm. Oke, 30 cm. Nah, kita tuliskan dulu konsep apa sih yang kita gunakan untuk teks keempat ini. Nah, jadi kita tuliskan untuk konsep yang digunakan. Karena sudah disebutkan di teksnya bahwa ini silinder, jadi kita harus tahu dong volume dari silinder atau volume tabung. Jadi yang pertama itu kita harus tahu volume tabung. Volume tabung itu sama dengan Pi kali R pangkat 2 kali tinggi. Oke, untuk R dan T-nya ini nggak masalah mau pakai huruf non kapital ataupun kapital ya. Oke, jadi saya tuliskan saja ke dalam kapital. Pi R pangkat 2 dikali T-nya saya pakai T kapital. Kenapa saya pakai T kapital? Untuk membedakan untuk simbol waktu T. T kecilnya untuk waktu. Oke. Jadi volume tabungnya Pi R kuadrat kali T. Kemudian di sini ada disebutkan debit. Oke, jadi dikatakan di sini ada debit. Nah, apa itu debit? Jadi debit. Oke. Jadi kita lihat debit itu adalah volume dibagi dengan waktu, atau kata sederhananya itu volume persatuan waktu. Oke, ini konsep yang kita gunakan. Kemudian kita juga harus tahu satuan konversi. Nah, di sini disebutkan beberapa satuan konversi. Jadi satuan konversi. Nah, di soalnya dikatakan 2 liter minyak, itu dari drumnya isinya 2 liter minyak. Kemudian debitnya 50 cm pangkat 3 per detik. Nah, ini beda satuan, berarti konversi lagi. Oke, berarti kita tuliskan dulu satuan konversinya. Yang pertama itu 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3 atau setara dengan 1000 cm pangkat 3. Ingat 1000 karena 10 pangkat 3 ya, karena 1 desimeter itu sama dengan 10 cm. Makanya jadi 1000 karena pangkat 3 volume. Nah, kemudian oke, ini satuan konversi yang kita gunakan. Oke, sudah ya. Nah, hanya ada liter dan sentimeter kubik. Oke. Ini satuan konversi konsep. Oke, jadi ingat konsepnya volume tabung dan debit. Oke. Kita masuk di nomor pertama dari teks keempat, itu volume air di drum pada waktu T detik adalah, nah yang diminta itu dalam satuan liter. Ingat ketika menjawab soal kayak gini, perhatikan satuan apa yang diminta. Jadi semuanya satuannya harus disamakan, dikonversi ke dalam satuan yang diminta oleh soal. Jadi nomor 13, kita lihat 13 volume saat T detik. Volume drum saat T detik adalah satuannya berapa liter. Oke, kita coba jawab. Nah, jadi volumenya kita tuliskan di sini. Volume drum itu di awalnya sudah disebutkan, jadi drumnya itu berisi 2 liter. Jadi sudah ada 2 liter dari awal. Jadi kita tuliskan ini 2 liter pada awalnya. Kemudian diisi dengan debit konstan. Nah, ini kan masih debit. Berarti untuk menyatakan ke dalam volume, itu kalau dari sini rumus debitnya, berarti volume itu sama dengan debit dikali waktu. Oke, jadi volume itu sama dengan debit dikali dengan waktu. Oke. Nah, waktunya kan dia pakai saat T detik, berarti waktunya dinyatakan ke dalam simbol T kecil. Oke. Berarti kita bisa tuliskan ini debitnya tadi 50, berarti 50 cm pangkat 3 dibagi 1000 cm pangkat 3. Oke, ini untuk mengubah dia ke dalam liter ya. Oke, ini ada pengali T-nya karena tadi dikalikan dengan waktu. Oke, ini T baru satuannya liter. Oke,
Berarti kita bisa coret di sini, coret saja satuannya. Jadi satuannya berganti menjadi liter. Kemudian 50 ini dibagi 1000, berarti dicoret satu nolnya, berarti 5 bagi 100. Jadi hasil akhirnya itu adalah 2 ditambah 5 dibagi 100, berarti 0,05 kali T. Ini untuk satuan liter. Oke, kita coba cocokkan untuk di opsi nomor 13, 2 ditambah 0,05 T. Itu ada di opsi C. Berarti jawaban yang sesuai untuk nomor 13 adalah C. Ya, kita lanjut di nomor 14. Oke, nomor 14 pertanyaannya adalah tinggi permukaan air di wadah pada waktu T detik adalah berapa? Satuannya yang diminta itu dalam meter. Oke. Jadi tadi kan kita masih menggunakan satuan sentimeter ya dari teksnya, berarti harus diubah ke dalam meter. Oke, kita tambahkan di teksnya itu satuan konversi lagi. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi yang kita dapatkan itu satuan sentimeternya kita bagi ke dalam 100 untuk mengubahnya menjadi meter. Jadi pertanyaannya itu tinggi permukaan pada saat T detik. Oke, jadi tinggi permukaan saat T detik sama dengan berapa meter. Oke, kita coba lihat. Ini untuk mencari tinggi itu kan kita sudah dapatkan volume di nomor 13. Jadi nomor 13-nya jawaban yang kita dapatkan di nomor 13 ini bisa untuk membantu kita menjawab di nomor 14 dengan memanfaatkan konsep ini bentuk dari drumnya. Itu bentuk silinder atau tabung. Berarti kita bisa gunakan ini volume tabung Pi kali R kuadrat kali T. T-nya untuk tinggi. Nah, saya kasih ke T kapital. T kecilnya itu tadi waktu ya. Oke. Otomatis dari sini untuk mencari T-nya ya berarti Pi dan R kuadratnya itu kita bisa jadikan pembagi saja untuk volumenya. Berarti kita bisa tuliskan di sini T atau tinggi sama dengan volume tabung. Kita gunakan volume drum karena bentukannya sama, dibagi dengan Pi R kuadrat. Kita coba masukkan di sini sama dengan volume drumnya itu 2 tambah 0,05 T. Ini masih pakai satuan liter. Oke, jadi kemudian dibagi dengan Pi kali R kuadrat, kita kasih dalam kurung karena di sini pangkat 2. Diketahui di teksnya itu jari-jari itu simbolnya R. Oke, jadi ini jari-jari 30 cm itu simbolnya adalah R. Oke, mau pakai R kecil atau R besar bisa. Oke. Jadi kita tuliskan di sini 30 cm tutup baru pangkat 2. Nah, jadi kita harus menyamakan satuan. Jadi liternya tadi kita ubah ke dalam cm pangkat 3 karena dia volume. Jadi di sini satuan konversi yang kita sudah tuliskan di teksnya itu 1 liter 1000 cm pangkat 3. Berarti ini kita kali 1000 di bagian pembilang atau bagian atasnya itu berarti di sini dapatnya 2000 ditambah 0,05 dikali 1000 itu adalah 50. Jadi 50 T. Oke, ini satuannya sudah cm pangkat 3 dibagi Pi 30 pangkat 2 itu adalah 900. 900 ini satuannya cm pangkat 2. Jadi nanti ini satuannya jadi cm pangkat 1 atau cm saja. Karena di atas pembilangnya pangkat 3, di bawah pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menyederhanakan perkalian pembagiannya. Nah, kita coba pisah. Tapi sebelumnya kita bisa coret dulu nolnya. Coret nolnya 1. Coret nolnya 1 di bagian 5. Coret nolnya 1 di bagian 2000. Nah, kita coba pisah.
Di sini ada 200 dibagi 90 pi. Oke, 200 dibagi 90 pi ditambah 5T ditambah 5T dibagi 90 pi. Nah, ini untuk yang 200 sama 90 itu kalau kita lihat opsinya belum ada ya, yang 200 per 90. Adanya itu 1/45 pi, 1/45 pi, 2/45 pi, 2/45 pi. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan opsi, ini dia lebih mengarah ke 1/45 pi. Nah, kenapa? Itu kita bisa bagi di atas sama di bawahnya. Untuk 200 kita coba bagi dengan 20 dulu, kita bagi 20, 90 juga bagi 20. Oke. Kita coba bagi 20. Oke, ini 900. Iya, oke. Oh, bagi 2 dulu. Kita coba bagi 2. Bagi 2. Berarti ini sama dengan 100 dibagi 45 pi. Oke, ini di opsi sudah ada yang ada 45 pi-nya. Nah, semuanya pembagi 45 pi. Nah, ini masih dalam satuan sentimeter. Ditambah 5T dibagi 90 pi, itu kita bisa bagi 5 ya. Nah, kita bagi 5 atas dan bawah. Ini bagi 5, ini juga bagi 5. Jadi 5T bagi 5 itu 1T, kita tuliskan T aja. Dibagi 90 pi dibagi 5 itu 18 pi. Ini masih pakai satuan sentimeter. Berarti di sini soalnya itu diminta ke dalam satuan meter. Berarti kita coba bagi dengan 100. Nah, yang dibagi 100 itu hanya di bagian pembilangnya aja. Nah, penyebutnya nggak usah. Ya, oke. Jadi kita di sini keterangannya untuk mengubah ke dalam sentimeter, untuk mengubah ke dalam meter, kita coba bagi 100. Oke. Berarti ini sama dengan 1/45 pi ditambah, nah 1T dibagi dengan 100 ya, jadi jawabannya 0,01T. Kemudian penyebutnya di bawah tetap itu 18 pi. Nah, satuannya sudah berubah ke dalam meter. Nah, kita tinggal mencocokkan jawaban yang sesuai dengan opsi. Nah, ini 1/45 pi itu ada di opsi A, B, dan E. Kemudian ditambah dengan hasil di sebelahnya 0,01T dibagi 18 pi. Itu ada di opsi A. Oke, 0,01T dibagi 18 pi. Berarti jawabannya itu adalah A. Oke, jadi di sini jawaban untuk nomor 14 itu adalah A.